Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Sungguh indah hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini. Malam hari ini kami benar-benar merasakan Engkau mengalir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu Kau curahkan bagi kami semuanya, sehingga ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Malam hari ini kamu bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh kami pelajari bersama-sama, membuat kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan semakin mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semuanya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, Salam. Malam hari ini kita kembali untuk tes 1. Tes 1, benar? Ya, oke. Ya. Kita melanjutkan pelajaran kita malam hari ini masih membahas tentang nyawa dan darah. Nah, Bapak Saudara, tadi malam sudah kita bahas ya begitu detail tentang masalah nyawa tersebut atau darah ini. Darah nyawa itu adanya di dalam darah. Dan kita tahu selama darah itu mengalir, nyawa itu tak henti-hentinya membuat sebuah progres atau program di dalam kehidupan manusia. Ketika darahnya berhenti atau orang itu mati, nah disitulah nyawanya berhenti membuat sebuah program. Tapi semua program-program yang telah dibuat oleh nyawa itu sebelum manusia itu mati telah tersimpan di dalam kantong yang namanya jiwa manusia. Jadi kalau manusia itu punya sifat, punya tabiat dan sebagainya, itu yang membentuk sebenarnya adalah nyawa. Ya, nanti kalau sudah jadi dan itu sudah menjadi kebiasaan atau menjadi pola atau habit dalam kehidupannya, nah saudara nggak perlu buat program lagi si nyawanya. Itu otomatis manusia itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan karakter atau sifat yang sudah ada di dalam jiwa orang itu. Nah, kalau sudah mati, biasanya nyawa itu paling banter, dia hanya bisa bereaksi, menuntut balas atau memberikan signal ya, kalau dia ada di sekitar Anda dengan rekaman-rekaman atau program-program yang terakhir dan itu programnya belum jadi sebenarnya. Setengah jadi keinginannya, motivasinya ya, yang belum sampai terbentuk menjadi sebuah sifat ditaruh dalam jiwa itu. Nah, itu kadang-kadang muncul ya. Nah, itu bermanifestasi. Ya, mereka kalau menderita, biasanya juga penderitaannya bisa diekspresikan oleh nyawa tersebut. Nah, Bapak Saudara, ternyata masalah nyawa ini kalau kita bedah, kita pelajari bersama-sama. Rahasianya luar biasa. Mengetahui tentang nyawa ini nanti akan membukakan perkara-perkara yang luar biasa yang selama ini tidak pernah kita mengerti dan kita tangkap. Ya, ada banyak perkara, hal-hal khususnya masalah penyakit dan sebagainya, kadang-kadang sudah dioprek di bagian jiwa, dioprek juga di bagian tubuhnya, dioprek juga di alam roh, tapi nggak pernah mengalami perubahan. Ternyata masalahnya ada di dalam nyawa orang itu. Nah, ketika nyawanya mulai diperbaiki, di-repair, ya, nanti nyawanya akan menjadi nyawa yang baik. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang darah ya, dalam penyembuhan. Ya, oke. Ya, berarti. Oh, hilang. Bentar, ya. Ya, darah dalam penyembuhan. Ya. Nah, darah dalam penyembuhan. Ya.
Apa artinya darah dalam penyembuhan di sini? Ya, sekarang kita perhatikan. Ya, darah dalam penyembuhan. Tahukah engkau bahwa darah adalah sarana untuk menyembuhkan luka-luka, baik di alam materi maupun di alam roh. Ya, sekali lagi, tahukah Anda bahwa darah adalah sarana untuk menyembuhkan luka-luka, baik yang ada di alam materi maupun yang ada di alam roh. Kita baca lanjut dulu keterangannya. Nah, di sini dikatakan transfusi darah ternyata telah dipakai lama sekali dalam dunia medis atau dunia kedokteran. Ya, tujuannya adalah untuk menolong, untuk memperpanjang umur seseorang. Ya, tapi sekarang mereka menemukan banyak unsur baru di dalam darah yang dapat dipakai juga untuk menyembuhkan luka. Namun pengetahuan mereka belum seberapa dibanding seluruh kebenaran yang ada tentang darah tersebut. Nah, Bapak Saudara, perhatikan ya. Ternyata ilmu kedokteran atau para medis mereka telah menemukan ya, ternyata transfusi darah itu sekarang bisa dipakai. Ya, walaupun sebenarnya itu bukan menjadi sebuah pengajaran iman Kristiani ya. Nah, kalau orang ditanya nih, transfusi darah itu boleh atau enggak? Ya, saya selalu bilang begini, tergantung imannya. Ya, tergantung imannya. Kalau Anda benar-benar punya iman 100% kepada Tuhan Yesus, Anda tidak usah mengikuti apa yang ditemukan oleh para medis atau ilmu-ilmu kedokteran. Cukup imanmu yang menyembuhkan engkau. Ya. Tapi kalau Anda imannya belum ada di situ, saya tetap sarankan Anda untuk mengikuti ya apa yang sudah ditemukan oleh para medis atau para dokter-dokter tersebut ya. Jadi dokter itu disediakan untuk orang-orang yang imannya kurang, bagi orang percaya ya, yang imannya kurang. Tapi kalau Anda mampu mendevelop iman Anda sampai imanmu di atas dokter, Anda nggak perlu dokter. Anda nggak perlu penemuan-penemuan ilmu-ilmunya dokter. Termasuk salah satu adalah metode tentang transfusi darah tersebut. Amin. Jadi Bapak Saudara yang sudah mulai melayani, hati-hati ya. Jangan main paksa iman orang menurut konsep dasar yang Anda mengetahui supaya kelihatan Anda rohani. Betul ya? Nanti itu tidak menguntungkan, bahkan mencelakakan orang yang Anda layani. Kenapa? Anda tidak tahu keadaan daripada orang-orang tersebut. Anda harus cek betul-betul imannya sampai di mana. Kalau Anda memang tahu orang itu imannya sudah di atas dokter, Anda dukung 100%. Pasti mujizat itu akan terjadi atas kehidupan orang itu. Betul nggak? Ya. Jadi bicara tentang transfusi daripada nanti banyak yang nanya-nanya lagi ya. Malam hari ini sebelum saya jelaskan ya tentang penemuan-penemuan ilmiah daripada kedokteran ini, nah saya batasin dulu ya. Di sini diajarkan bukan berarti dianjurkan, betul? Ya, itu buktinya diajarkan. Tapi itu tergantung kembali seberapa level iman Anda. Kalau imanmu di atas transfusi darah, Anda tak perlu transfusi darah. Tapi kalau Anda masih belum, imannya di bawah transfusi darah, Anda harus transfusi darah. Ya, ini bukan masalah dosa atau enggak ya. Ini persoalannya begini Saudara. Orang yang transfusi darah ya, karena di dalam darah itu ada nyawa. Jadi darah siapa yang masuk ke tubuh siapa? Ya. Darah siapa dimasukkan ke dalam tubuh siapa? Contoh begini ya. Anda mungkin seorang intelektual, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang dididik dengan pola disiplin
tanggung jawab dan sebagainya ya. Jadi orang-orang eksklusif seperti itu ya, yang piawai gitu maksudnya ya. Jadi hidup Anda itu seperti orang yang tinggal di sebuah istana kerajaan gitu, penuh etika, tata krama dan sebagainya. Satu kali Anda masuk rumah sakit umpama, ya orang itu masuk rumah sakit, lalu dia butuh darah nih, cariin darah. Ya, biasanya langsung dokter telepon ke PMI ya. PMI, ada darah nggak? Ada stok darah nggak? Ya, ada nih darah. Lah, nggak tahu itu darah siapa ya. Itu nggak tahu darah siapa. Yang penting di sana ada berapa ampul darah itu ya. Akhirnya kesepakatan diambil darah itu lalu ditransfusi kepada orang tersebut. Apa yang terjadi saudara setelah dia mengalami pemulihan dalam hidupnya? Nah, yang terjadi ya bahwa semua apa yang pernah terjadi dalam hidupnya itu, dia jadi orang yang tinggal di istana itu, jadi berubah saudara. Jadi orang yang apa ya, yang galak atau orang yang jorok atau orang yang nggak teratur hidupnya dan sebagainya. Dari mana itu sifat-sifat itu muncul langsung dari situ? Keinginan-keinginan baru yang bukan pola dari orang itu. Dari mana? Dari penyebab karena dia transfusi darah seperti itu, ya. Ya, jadi kalau itu para bangsawan dapat transfusi darah dari tukang becak, nanti dia akan ngayuh becak nanti. Jadi jadi ada perubahan-perubahan seperti itu, gitu ya. Maksudnya ada pengaruhnya karena di dalam darah itu ada nyawa. Dan nyawa itu adalah keinginan atau motivasi-motivasi dari casing sebelumnya itu, tubuh sebelumnya itu. Dimasukkan ke casing yang baru, mempengaruhi casing yang baru juga. Amin. Nah, kita lanjut dalam pelajaran kita tadi ya. Transfusi darah ternyata telah dipakai lama sekali dalam dunia kedokteran untuk memperpanjang umur seseorang. Ya, memang itu sangat menolong dan banyak orang kalau sudah kekurangan darah gitu mereka siap ini ya cari orang kalau perlu beli ya darahnya orang itu berapapun mereka yang penting nyawa orang itu terselamatkan ya. Lah, Bapak Saudara, bahkan sekarang ilmu-ilmu kedokteran mulai lebih lagi ya mendalami untuk mempelajari tentang darah itu. Ternyata unsur-unsur darah ini dapat dipakai untuk menyembuhkan luka-luka juga ya. Nah, contoh ya, ini kan sedang ada wabah COVID seperti ini. Nanti orang yang sudah pernah kena COVID gitu ya, nah dia lalu sembuh dari COVID itu. Dicari orang paling banyak kan, yang lagi kena COVID, itu enggak? Ya, betul nggak ya? Dicari orang untuk apa? Cari dia itu, ya. Siapa yang pernah punya saudara yang pernah kena COVID dan sembuh? Saudara saya sedang sakit ini. Lah, untuk apa? Nah, dia sebenarnya mau sesuatu ya dari apa? Nyawa orang tadi itu untuk ditularkan supaya imunitasnya ini ya membantu imunitas daripada orang yang sedang kena penyakit ya yang hari ini seperti corona dan sebagainya itu. Nah, Bapak Saudara, jadi ada dampak, ada pengaruh di dalam darah itu. Bisa mengubah, bisa mempengaruhi, bahkan bisa menyembuhkan dan merepair, memperbaiki. Ada kuasa di dalam darah itu. Nah, selanjutnya, darah manusia aja itu bisa mengubah sesuatu ya. Apalagi sekarang darahnya Tuhan Yesus. Ya, Allah Bapa berkata begini, anakku, yaitu Tuhan Yesus, menyerahkan darahnya, darah di alam roh tentunya, dan ditaruh di depan hadiratku, di depan hadirat Allah Bapa. Ya, darah itu memberi kesembuhan dan menopang hidup seseorang bagi yang percaya. Amin. Nah, sekarang orang-orang Kristen kalau mereka sedang mengalami sakit atau masalah begitu lalu mulai mengandalkan darah Tuhan Yesus itu. Lalu mulai nyanyi darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa,
Sembuhkan semua sakit, darahnya tebus saya. Udah nggak? Oleh kuasa darahmu, ya. Nah, darah-darah dari manusia itu bisa dipakai, ya, ditemukan mekanismenya oleh dokter-dokter itu untuk membantu sesama manusia. Tapi lebih lagi, sekarang kita yang percaya kepada darah Tuhan Yesus, ya. Darah Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa, darah Tuhan Yesus jauh lebih hebat dibanding darah-darah manusia tersebut. Amin. Nah, boleh dikatakan begini, Saudara. Kalau Anda tidak mau transfusi darah, mengandalkan darah manusia, Anda harus bisa mengandalkan darah yang ada di alam roh, yaitu darahnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi orang yang melatih imannya, mendevelop imannya, itu artinya dia mencoba iman itu melihat apa yang tidak kelihatan. Aku tidak mau percaya, aku tidak mau mengandalkan, aku tidak mau berharap dengan darah secara fisik punyanya manusia itu. Tapi sekarang aku punya andalan, ya. Setiap masalah itu datang, penyakit itu datang. Solusi untuk menyembuhkannya adalah darah Tuhan Yesus yang ada di alam roh, yang ditaruh oleh Tuhan Yesus di depan tahta Allah Bapa tersebut. Nah, Bapak Saudara, apa yang membedakan darah Tuhan Yesus dan darah manusia? Pasti kualitasnya, bukan? Ya, darah manusia, ya, di dalamnya ada nyawa itu kadang-kadang nyawa yang ada di dalam darah itu membuat darah itu jadi terkontaminasi. Adanya nyawa di dalam darah, ya, itu akan membuat darah menjadi terkontaminasi sesuai dengan program, keinginan, plan yang dibuat oleh si nyawa yang ada di dalam darah itu. Amin. Itu enggak maksud saya? Kalau nyawa manusia ini sedang keinginannya sedang punya program ingin nyolong, gitu enggak? Ingin berzina, ya toh? Ingin bohong, ya. Padahal nyawa itu ada di dalam darah, darah manusia itu akhirnya terkontaminasi dengan keinginan-keinginan yang dimunculkan oleh si nyawa tersebut itu. Jadi darahnya sudah enggak kudus lagi. Darahnya tak murni lagi, sesuai dengan arah, tujuan, keinginan daripada si nyawa yang ada di dalam darah itu. Paham tidak? Ya, saya harap mengerti dulu ya, sampai di titik ini. Nyawa ada di dalam darah, artinya ya, nyawa itu bisa mempengaruhi kondisi dan kualitas daripada darah itu sendiri. Nah, apa yang membedakan darah Yesus dan darah manusia? Anda tahu, apa yang diinginkan Yesus, apa yang direncanakan Yesus. Yesus itu walaupun dia penuh dengan kreativitas, Yesus itu tak pernah membuat rancangan sendiri. Semua yang dilakukan, bahkan semua yang diinginkan, itu tercakup dari satu firman yang dia katakan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya, nah, motivasi, keinginan dalam Yesus itu cuma satu. Membuat Bapaknya senang. Enggak heran darahnya Yesus itu sangat ampuh, sangat berkuasa, dan boleh dikatakan darah yang murni atau darah yang suci. Amin. Ya, darah manusia suci enggak? Ayo, kalau nanti Anda ditanya, darah manusia suci enggak? Kalau Anda ditanya, kok kamu bilang enggak suci? Dasarnya apa? Harus bisa jelasin. Seperti apa yang saya katakan tadi. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Betul enggak? Darah itu jadi enggak suci, jadi enggak murni, gara-gara
motivasi atau plan yang dibuat oleh si nyawa di dalam darah itu. Kenapa darah Yesus suci? Jangan Anda hanya menjawab, ya dia kan Tuhan. Banyak orang kadang-kadang jawabannya cuma simpel begitu aja. Lalu orang nggak ngerti tanya, maksudnya gimana? Ya sudah pokoknya gitu aja. Loh, nggak, Anda tabok aja gitu. Ya sudah pokoknya gitu aja. Diem kau. Nggak bisa ngomong begitu ya. Makanya belajar pemuridan seperti ini. Supaya bisa menjelaskan. Amin. Kalau sudah ikut pemuridan kayak begini nggak bisa jelasin orang lain, itu orang Korea bilang ketir laluan. Nah, orang Korea itu. Ya. Orang Korea marga Simalungun. Ya. Ketir laluan. Betul nggak? Ya, ayo sekarang dirumuskan dulu. Ya, dirumuskan dulu. Karena ada satu orang tadi WhatsApp saya bilang, wah Pak, temanya bagus ini. Tapi sorry nih, saya lagi ada meeting dengan Full Gospel. Ya, tapi saya belum bisa mengerti antara beda nyawa, roh dan itu dan ini. Banyak orang pengen tahu. Ya, lalu saya bilang, istri Anda kan ikut pemuridan, ya, biar istrimu yang menjelaskan. Saya bilang begitu ya. Nah, ini istri-istri yang ikut pemuridan, Anda harus bisa jelasin kepada suamimu. Amin. Ya, kepada anak-anakmu. Amin. Jadi guru dulu, ngajar keluargamu. Amin. Nah, nanti setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan kirim murid-murid juga. Dan Anda juga mulai ngajar orang lain. Ketika Anda sudah mulai mengajar orang lain, Anda boleh lapor kepada kami, Pak, saya sudah mulai mengajar nih. Dan nanti mulai saya cek ya, kita follow up, lalu kita naungin. Dan Anda boleh diusulkan untuk menjadi seorang pengajar di Revival Total Ministry. Amin. Ya, jadi mulai bertahap, bertumbuh terus gitu loh. Ya, 2 tahun ikut Zoom pemuridan, tetap gitu aja. Itu yang salah siapa ya? Gurunya atau muridnya gitu ya. Ya. Diajar 2 tahun nggak ada perubahan. Ini paling bahaya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini saya harap perhatikan. Saya mau mulai ya menjelaskan secara intens seperti ini supaya Bapak Ibu Saudara dalam perkara prinsip-prinsip ini saya ulang-ulang dulu ya supaya Bapak Ibu jelas sekali ya. Jadi di sini perbedaan darah Tuhan Yesus dan darah manusia. Ya, darah Tuhan Yesus itu suci, darah manusia itu sudah tak murni atau tak suci lagi. Kenapa? Karena darah manusia dipengaruhi oleh nyawanya. Sementara darah Tuhan Yesus tetap suci karena dipengaruhi juga oleh nyawanya Tuhan Yesus. Ya, keinginan Tuhan Yesus itu cuma satu, menyenangkan Bapaknya. Sementara keinginan Anda banyak. Amin. Pengen pergi ke Lembang. Amin. Pengen pergi ke Pasar Baru. Pengen pergi ke, mau lihat ini, mau lihat itu, pengen ini dan pengen itu. Nah, itu yang mengotori mengotori darah Anda. Ya, nah Bapak Saudara, sekarang kita lihat. Kualitas akan menentukan kuasanya. Ya. Darah manusia yang sudah tak suci ini saja, dokter bisa menggunakannya untuk menolong orang lain, bukan? Apalagi kalau Anda menggunakan darah Yesus yang suci. Saya percaya jauh lebih ampuh, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa, dan jauh lebih bermanfaat. Amin. Ya. Jadi ini menjadi standar pijakan dulu. Ternyata ilmu pengetahuan sudah membuktikan ya, darah itu bisa menyembuhkan. Padahal itu darah manusia loh. Darah yang sudah tak murni lagi. Itu aja punya power, punya kuasa, punya dampak, punya pengaruh. Untuk apa? Memperbaiki dan untuk menyembuhkan. Apalagi saya sebagai orang Kristen, ya, Tuhan Yesus telah turun ke dunia, Dia memberikan darahnya, yaitu darah yang murni itu, dan sekarang saya punya andalan melalui darah Tuhan Yesus itu. Sekarang itu melebihi kuasanya daripada darah-darah manusia yang ada di muka bumi ini. Amin.
Nah, lanjut. Kemurnian di dalam darah itu yang amat penting. Nah, di sini ya. Kemurnian di dalam darah itu yang amat penting. Jadi sekarang kita boleh mengambil sebuah keputusan atau membuat sebuah pilihan. Ya, Anda mau menggunakan darah yang tak murni atau darah yang murni. Karena kemurnian di dalam darah itu merupakan faktor yang penting. Allah Bapa katakan begini, telah kuberitahu bahwa darah binatang tidak sepadan untuk menyelamatkan manusia. Itu hanya berharga sebagai lambang dalam proses penyelamatan. Berarti kan ya, sebenarnya ada 3 macam darah. Darah binatang, darah manusia, dan darahnya Tuhan Yesus. Ya, darah binatang itu hanya sekedar lambang. Dulu bangsa Israel dalam perjanjian lama, mereka kalau berdosa selalu potong binatang. Ya, darah binatang kuasanya tidak bisa sampai menghapus dosa itu. Jadi darah binatang itu hanya bisa menutup dosa. Jadi kan ya, menutup dosa tapi tidak bisa menghilangkan, melenyapkan atau menghapus catatan dosa itu. Ya, jadi kalau Anda lihat ada kotoran begitu, lalu Anda lihatnya kok jijik gitu ya, lalu Anda tutup saja. Ya, kalau Anda buka tutupnya, kira-kira kotorannya masih ada enggak? Masih. Ya, darah binatang itu hanya menutup. Jadi kalau tiap tahun imam besar itu mempersembahkan darah binatang itu hanya menutup. Ya, ketika dibuka, tiap tahun dibuka itu berapa susun yang ada di situ, tergantung umurnya orang itu. Jadi itu kayak tempat lubang yang menimbun semua kebusukan, masalah-masalah Anda, ya. Lalu ditutup aja seperti itu. Dibuka masih ada di situ. Ya. Tapi darah Tuhan Yesus beda, Saudara. Darah Tuhan Yesus berkuasa untuk menghapus dosa-dosa Anda. Sehingga Anda menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Ya, tidak ada lagi bekas-bekas atau catatan-catatan yang menyatakan bahwa Anda adalah orang berdosa. Amin. Mari kita buka ayat-ayatnya malam hari ini. Kita buka dulu untuk mengawali Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia memberikan hidup kepada kita semuanya. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dari dalam diri Tuhan Yesus ini mengalir kehidupan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapat hidup. Hidup itu adalah life. Life itu adalah nyawa. Nah, sekarang Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan di sini ya. Memberikan nyawanya. Ya. Beda dengan gembala upahan. Gembala upahan itu kelihatannya kasih makan kambing dombanya, ya. Tapi sebenarnya ada ada udang di balik batu, bukan di balik rempeyek ya, tapi di balik batu, ya. Udang di balik batu, dia rawat, dia mandiin, dia kasih makan, ya. Nanti kalau udah bulunya tebel, gunting. Ya kalau udah tambun-tambun potong ya. Susunya ada pakai. Pokoknya hanya di
dinikmati hasilnya. Tapi beda dengan gembala yang satu ini. Gembala sejati, yaitu Tuhan Yesus. Dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Ciri daripada gembala yang baik itu adalah rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lah, Bapak Ibu Saudara, sudah tidak perlu diragukan lagi, bukan? Bukankah Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita? Ya, dia benar itu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia berikan nyawanya untuk kita semuanya. Kalau setiap Paskah kita memperingati ya hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, ya. Di situ kita diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus sampai dia naik ke atas Kalvari. Di atas Kalvari itulah dia pernah berkata, "Bapak, aku serahkan nyawaku ini." Ya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk apa? Untuk domba-dombanya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tadi dikatakan menerima hidup dari Yesus. Kapan itu mulai terjadi? Ketika Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib itu. Nyawa Tuhan Yesus telah diberikan kepada Anda. Nah, Bapak Saudara, untuk apa sekarang Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada Anda? Ya, ada orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima nyawa dari Tuhan Yesus, bukan? Karena Tuhan Yesus memberikan nyawa kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sekarang, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda punya berapa nyawa? Halo? Anda punya berapa nyawa? Punya 2 nyawa ya. Nyawa Anda sendiri sama nyawa Tuhan Yesus yang diberikan kepadamu. Betul? Sadar enggak? Terima Tuhan Yesus, terima hidup, terima nyawanya Tuhan Yesus. Nyawa Tuhan Yesus itu sekarang telah diberikan menjadi bagian di dalam hidup Anda. Tapi karena kurangnya kesadaran akan nyawanya Yesus dalam dirimu, sehingga Anda tak pernah ya mengerti bahwa ada nyawa baru yang sudah disediakan boleh digunakan kapan saja ya kalau Anda mau. Ya, banyak orang Kristen kadang-kadang ya sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang digunakan selalu nyawanya sendiri. Tak pernah menggunakan nyawanya Yesus itu loh. Nah, bagaimana supaya Anda itu mulai bisa dengan mudah menggunakan nyawanya Yesus itu? Buang nyawamu. Ya, buang nyawamu, ganti dengan nyawanya Yesus. Dengan ngomong dulu, ya seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Coba mulai pengakuan iman seperti itu dulu. Itu akan memindahkan kesadaran Anda. Dan Anda akan mulai ngerti bahwa sekarang Anda sedang menggunakan nyawanya Yesus, tidak menggunakan nyawamu sendiri. Hidupku bukannya aku lagi. Kalau kata hidup itu Anda ganti dengan life atau nyawa, sekarang bunyinya gimana? Ya, nyawaku, betul nggak? Nah? Bukannya aku lagi, tapi nyawanya Yesus yang hidup di dalamku. Setiap hari seperti itu. Membangun pola yang baru. Ketika Anda mau bereaksi melakukan ini dan itu, sekarang Anda tahu apa yang harus Anda lakukan lebih dahulu. Apa yang Anda lakukan? Karena Anda tidak memakai nyawamu sendiri, Anda harus mendapatkan konfirmasi dulu atau tuntunan dari si nyawa itu atau pemilik nyawanya itu. Ya, paling Anda katanya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya, engkau mau apa?
Hari ini mau apa? Rencanamu apa? Nah, siapa yang sudah mulai melakukan hal seperti ini? Atau Anda masih menjadi orang yang selalu berpikir sendiri? Nanti kalau sudah berpikir sendiri, lalu mulai melakukan apa yang Anda pikirkan, lalu terjadi masalah karena apa yang Anda pikirkan dan lakukan mengalami masalah dan kegagalan, baru Anda datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong, gitu ya. Kenapa gagal? Gitu enggak ya? Ya. Nah, kalau Anda menggunakan nyawanya Tuhan Yesus, hidupnya Yesus itu bermanifestasi, bereaksi di dalam kehidupan Anda, tidak pernah ada kegagalan di dalam hidup Anda. Amin. Karena apa? Seperti apa yang sering Anda nyanyikan ya. Dia tak pernah gagal. Amin. Ya. Oh, kalau Anda yang sudah bosan gagal dan gagal, artinya Anda sekarang harus kapok menggunakan nyawamu sendiri. Mulai gunakan pola yang baru. Aku nggak mau mikir sendiri. Aku nggak mau merancang sendiri. Aku mau melakukan apa yang mau dilakukan dan mau dikerjakan, yang mau dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam diri saya. Pasti hasilnya, wow, keren, luar biasa nanti. Ya, apa yang tak pernah Anda pikirkan, yang nggak pernah muncul di hati, ya, itu nanti yang akan terjadi di dalam hidup Anda. Anda hanya bengong, wow, ternyata apa yang dipikirkan Allah, yang dirancangkan Allah itu nggak pernah terpikirkan. Ya, sampai Anda terheran-heran. Betapa kagumku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kau. Gimana? Lupa lagunya. Ya, pokoknya Anda selalu bilang, ajaib Tuhan, besar, kagum aku akan engkau. Ya, ayo, nanti lihat betul-betul. Banyak orang melongo. Tahu melongo? Hah? Hah? Tiap hari Anda hanya begitu. Gak pernah mikir kayak begitu ya. Tuhan bawa Anda ke sebuah jalan, namanya jalan kemenangan. Di situ Anda tak pernah terkalahkan. Hidup Anda dari hari lepas hari, dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Anda dibawa oleh Tuhan ke suatu daerah namanya daerah keberhasilan. Hidupmu selalu diwarnai dengan keberhasilan. Tak pernah gagal sedikit pun dalam hidup Anda. Amin. Karena apa? Nyawa Yesus yang Anda gunakan. Amin. Nah, saya harap ini memotivasi sedikit lah. Ya, supaya Bapak Saudara itu mulai pengen. Kenapa saya mulai iming-iming seperti gini ya. Nah, pamerin sedikit seperti ini. Supaya Anda lihat, gitu ya? Iya. Gak percaya? Coba dulu. Kalau nggak coba, ya nggak pernah nikmati. Karena kekristenan itu bukan teori. Kekristenan itu adalah sebuah praktek. Yang mau praktek bersama dengan Tuhan Yesus, mereka akan mengalami. Tapi kalau yang hanya berteori ria, nanti hanya menjadi teolog. Ya, hanya ngerti tentang ini, ngerti itu, ngalami. Oh enggak, enggak itu. Tapi teorinya dia ngerti semuanya. Gitu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Betul, aku tahu itu. Kalau kamu sakit, ya pakai Paramed, pakai Blodrex, pakai influenza. Gitu. Pakai apa namanya? Udah lupa saya nama-nama nama-nama obat. Sanaflu ya, gitu ya. Nah, apalagi ya. Panadol. Nah, macam-macam itu, ya. Nah, nanti Anda nggak kenal lagi namanya itu obat-obat, ya. Hanya satu yang Anda kenal, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, amin. Jadi yang hari ini masih oleh bulir-bulir aku sembuh, ya, bukan bilur ya, bulir-bulir aku sembuh, kapsul dan bulir. Oleh hari ini kalau Anda kenakan nyawanya Yesus, Anda sudah tak pernah pegang lagi itu bulir, ya. Sekarang yang satu, yang bereaksi, bilur Yesus menyembuhkan Anda. Amin. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Hidup Yesus itu luar biasa. Saya ingat satu murid Tuhan Yesus, namanya Yohanes. Ya, Yohanes itu punya hubungan dengan Tuhan yang begitu dekat. Ya, setiap dia duduk, maunya dia duduk dekat Yesus. Bahkan dia sering bersandar di dadanya Yesus. Sampai orang menjuluki Yohanes itu ya, sebagai orang yang kolokan. Tahu nggak ya? Ini murid kolokan. Setiap duduk mepet dan bersandar seperti itu. Tapi ada orang bilang gini, Yohanes itu sensitifnya luar biasa. Sampai dia bisa ngitung detak jantungnya Yesus. Tahu nggak ya? Hah? Kedekatan seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika gereja Tuhan mulai dianiaya, rasul-rasul itu mulai dikejar-kejar, ada yang dibunuh, ya, ada yang disiksa dan sebagainya, termasuk Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu dicatat dalam sejarah gereja. Katanya pernah digoreng dalam wajan yang besar dengan minyak yang banyak itu, dicemplungin hidup-hidup ke wajan itu. Tapi dia nggak mati, saudara. Sampai orang yang goreng itu sudah dibolak-balik, bolak-balik, gitu. Sampai yang goreng gosong. Gitu ya. Yang digoreng nggak gosong-gosong. Gitu ya. Wah, tetap hidup, tetap sehat, kulitnya tidak melepuh, tidak ada yang rusak sedikit pun. Akhirnya orang bilang ini orang gini kok nggak bisa mati, kenapa ya? Akhirnya mereka jengkel. Gini aja deh, kita buang ke Pulau Patmos saja. Di situ banyak ular beludak. Biar mati di sana sendiri. Karena mereka nggak bisa menyiksa, ya, membunuh si Rasul Yohanes ini. Nah, berarti kan, saudara, kenapa Yohanes bisa begitu? Karena Yohanes punya Zoe, hidup Yesus di dalamnya. Orang yang punya hidup Yesus, dia akan tahan menderita. Kenapa? Yesus pun tahan menderita, amin. Orang yang nggak tahan menderita itu pakai nyawanya sendiri. Kalau punya nyawa Yesus, punya tingkah, punya sifat, punya kekuatan, mirip dengan Yesus. Amin. Bisa nggak? Bisa. Terima dulu nyawanya Yesus, lalu gunakan nyawanya Yesus di dalam diri Anda. Amin. Yohanes pasal 10, ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan orang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, keren ya. Kalau orang hidup di dalam hidupnya Yesus ini, ada protection yang luar biasa. Dia katakan, mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang nyawa atau hidup. Jadi boleh kita simpulkan bahwa hidup itu ternyata adalah sebuah hakikat. Ya, hidup itu sebuah hakikat atau substansi, benda abstrak yang Bapak berikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus diberi kebebasan untuk membagikannya kepada siapa yang dipilihnya. Sekali lagi ya, hidup adalah sebuah hakikat atau substansi, benda abstrak yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus, dan ya Tuhan Yesus ya diberi kebebasan oleh Bapaknya untuk membagikan kepada siapa saja yang dipilihnya. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia merupakan sebuah tes bagi manusia. Tes apa? Bagaimana mereka bereaksi terhadap Tuhan Yesus dan berita Injil. Yang menerima Tuhan Yesus diberinya hidup yang kekal itu. Tapi yang menolaknya, mereka berhenti sampai di dunia ini saja. Selanjutnya, mereka akan dilemparkannya ke dalam neraka atau Gehenna. Ya, tak banyak hamba Tuhan benar ini, yakni bahwa hidup adalah sebuah hakikat atau substansi,
ya, benda abstrak yang dapat diberikan di alam roh kepada seseorang agar hidupnya orang yang menerima hidup Yesus itu dapat berlanjut terus kepada fase yang kedua dari hidup, yakni hidup di dalam kekal. Amin. Nah, hidup ini bukan sambungan hidup dari yang lama, tetapi pengganti dari hidup yang lama yang sedang binasa itu. Ini adalah sebuah pemberian yang bersifat anugerah, bukan pemurnian, ya, bukan pemurnian dari hidup yang lama. Bahkan yang lama itu harus segera ditanggalkan untuk hidup yang kekal ini. Dapat dikenakan Alkitab, ya, dapat dikenakan Alkitab memakai istilah kehilangan nyawa agar memperoleh nyawanya. Amin. Nah, sekarang kita baca ayat ini. Ya, kita baca ayat ini. Oke. Barang siapa, Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Amin. Ikut Tuhan Yesus, ditantang oleh Tuhan Yesus. Kamu mau ikut aku? Ya. Mau ikut aku? Nah, kamu harus menyangkal diri. Mau hidup? Sangkal diri. Ya, buang nyawamu. Ambil nyawaku. Ya. Jadi Yesus katakan, jangan mempertahankan nyawamu. Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang rela kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawa. Nah, ini aneh ya. Mempertahankan malah kehilangan. Tapi rela kehilangan justru mendapatkan yang baru. Kok bisa, Pak? Bisa. Ikut Tuhan Yesus itu memang kebalik dengan konsep dunia loh, saudara. Ya, kalau orang dunia contoh ya, mereka punya filosofinya. Dia katakan ya, hemat pangkal kaya, betul nggak ya? Itu orang dunia, makanya nggak heran banyak orang pelit. Karena ngikutin pola itu. Hemat pangkal kaya. Ya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ya, ada orang yang menyebar harta, tapi dia terus jadi kaya, tambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, selalu berkekurangan. Berilah, maka kamu akan diberi. Itu hukumnya di kerajaan surga. Beda dengan hukum yang ada di dunia ini. Orang dunia selalu ditanamkan tentang apa? Egosentrisnya. Semua berpusat untuk kesenangan, kepuasan, kebanggaan, kebahagiaan dirinya sendiri. Justru di kerajaan surga itu, Anda dilatih untuk melepaskan segala sesuatu. Ikut Yesus harus melepaskan sesuatu. Amin. Kalau nggak berani melepaskan sesuatu, jangan pernah ambil komitmen ikut Yesus. Anda akan keseret-seret. Kenapa? Anda berpijak pada dua tempat yang sama-sama bergerak. Lama-lama apa? Anda bingung. Tiap hari Anda ada di persimpangan jalan, dan hidup Anda hanya muter-muter, dan selalu dalam doa itu pergumulannya apa? Mencari kehendak Tuhan. Sampai mati nggak pernah ketemu kehendak Tuhan. Ketika Anda menyerahkan nyawamu, ambil nyawanya Yesus, Anda sudah ada di dalam kehendak Tuhan itu. Amin. Jadi sekarang ada nasihat nih, bagi Bapak Ibu Saudara, yang masih bergumul mencari kehendak Tuhan. Ya, jalan tercepatnya cuma satu. Buang keinginanmu. Ya. Buang nyawamu. Ganti dengan keinginan Yesus. Ganti dengan nyawanya Yesus. Anda otomatis sudah ada di dalam
kehendak Tuhan. Amin. Ya. Nanti kalau Anda ketemu nih beberapa orang yang masih bergumul-gumul mencari kehendak Allah, coba Anda tolong dengan saran seperti ini. Kenapa kamu sampai hari ini belum menemukan kehendak Tuhan? Karena kamu masih berjalan di dalam dua keinginan. Ya, di sisi lain kamu pengen kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tapi di sisi lain keinginanmu juga bergejolak. Dan ini saling tarik-menarik. Ya. Nah, darah dan daging tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Arahnya pasti beda. Membuat Anda jadi bingung. Hanya bergumul sampai lagunya. Ku bergumul sendiri, salah sendiri, gumul sendiri. Ya. Ya, bergumul mencari kehendak Allah dan sebagainya. Ya, Matius 10 ayat 39 katakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, Bapak Saudara, malam hari ini rela kehilangan nyawa? Tapi Pak, saya masih mau usaha saya itu sampai berkembang punya 1000 cabang gitu loh. Ya, orang kalau disuruh buang keinginan, buang cita-cita dan sebagainya gitu. Pak, saya masih mau berkembang, saya masih begini. Ya, Bapak Saudara, Anda coba dulu. Rencana Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih mulia dari apa yang Anda sedang rencanakan. Saya kasih tahu, ya. Ada orang yang hidup dalam kehendak rencana Tuhan. Ditanya sama rekan bisnis, kamu kok bisa membangun ini dan saya sebenarnya nggak mikir. Saya dituntun aja, Tuhan mau saya buat ini, Tuhan mau saya bikin itu, lalu saya kerjakan dan berhasil seperti ini. Banyak orang tak mampu atau nggak berani menaruh masa depannya di dalam Tuhan. Padahal kau nyanyi, ku tahu Tuhan yang pimpin hari depan hidupku, semuanya dari Tuhan. Betul nggak? Tuhan, engkau masa depanku. Orang Kristen itu pinter sekali baca puisi. Betul nggak ya? Tapi kalau untuk melakukannya, spekulasinya tinggi. Ya, sebenarnya itu meremehkan Tuhan. Kalau sampai gagal gimana Tuhan? Kalau sampai saya bangkrut gimana Tuhan? Apakah Tuhan itu tidak punya potensi atau kekuatan untuk membangkitkan, menolong Anda, untuk membuat Anda berhasil? Ya. Nah, banyak orang nggak berani. Makanya teologi sekarang itu selalu ada di daerah, bicaranya itu yang paling disukai oleh audiens adalah kalau pendeta bicara tentang keseimbangan. Ya dunia ya roh gitu loh. Ya. Semua harus bisa masuk akal dulu. Kalau nggak masuk nalar, nggak bisa. Lah nalar itu nyawamu. Betul nggak? Nyawa Yesus itu yang di luar nalar kita ini. Ya. Nanti kalau ada orang mulai bicara tegas tentang roh dan sebagainya, nanti dibilang ekstrim. Saya berapa kali dibilang ekstrim, Pak jangan terlalu ekstrim. Ya, satu tokoh di Full Gospel. Ya, ketika saya mulai membahas di kelompoknya mereka, di komselnya, lalu dibilang ini, waduh Pak, kalau khotbah begini nggak bisa dibawa ke Full Gospel. Saya bilang gitu, ya sudahlah saya bilang, ini, ya, saya tidak terlalu ambisi untuk khotbah di Full Gospel, saya bilang. Ya tapi saya baik, ya punya teman banyak di Full Gospel. Ya, cuman kalau cara khotbah saya nggak bisa diterima, ya di kalangan mereka, ya nggak masalah, ya. Karena saya tidak mau, ya bicara terus di daerah keseimbangan. Jadi masih nyerempet sana, nyerempet sini. Ya inilah keputusannya. Kalau kita bicara tentang kehilangan nyawa, artinya apa? Ini ekstrim. Saya lebih suka dibilang ekstrim daripada eksim. Pak Gideon eksim, nggak enak ya. Nanti Pak dokter yang datang, ini tak obatin. Ya, ya. Kalau orang bilang, Pak Gideon ekstrim, puji Tuhan.
Yesus itu ekstrim, saudara. Anda lihat ya, dia selalu ada di depan seperlemparan batu dari murid-muridnya. Itu namanya ekstrim. Ketika dia berdoa, jaraknya dengan muridnya itu selalu ada di situ. Dia ada seperlemparan batu dari murid-muridnya. Dia lebih maju satu langkah dari murid-muridnya atau kebanyakan orang itu. Nah, banyak orang nggak berani ada di daerah ini. Ya, maju satu langkah. Ini enggak lazim, Pak. Ini enggak umum, Pak. Nah, Anda mau kehilangan nyawa, dapat nyawa baru atau tidak? Nah, malam hari ini, pikir baik-baik. Masih mau terus ikut Yesus atau tidak? Karena kalau Anda mau terus lanjut ikut Yesus, pasti Anda akan dibawa ke daerah ekstrim ini. Amin. Kehilangan nyawa dan menggunakan nyawanya Yesus. Yohanes 6, ayat yang ke-54. Yohanes 6, ayat 54. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, satu hari Tuhan Yesus habis bikin mujizat. 5 roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang. Dan 5.000 orang itu makan terkenyang-kenyang, saudara ya. Nah, sampai sisa 12 bakul dibawa pulang. Nah, besoknya saudara, banyak orang berbondong-bondong cari Tuhan Yesus. Ya, ketika mereka sedang cari Tuhan Yesus, antusias seperti itu, Tuhan Yesus bilang, ya, kalau kamu tidak makan daging dan minum darahku, kamu tidak dapat, gimana tadi? Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan bangkit pada akhir zaman. Ya. Jadi barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, tidak akan mendapat bagian dalam hidup yang kekal itu. Yesus khotbah seperti itu orang-orang ikut Tuhan Yesus pada kabur semuanya. Ini ajaran apa? Ini ajaran baru apa? Ini pasti ajaran kanibalisme nih. Suruh makan daging manusia dan minum darahnya. Mereka kabur semuanya. Itu 5.000 orang lebih itu kabur. Tinggal 12 muridnya. Lalu 12 murid ini gak berani nanya ke Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pandang 12 murid ini. Ya, kamu mikir apa? Kamu gak pergi juga. Lalu salah satu muridnya, Petrus mewakili teman-temannya. Dia bilang ini, pergi kemana lagi? Karena aku tahu perkataanmu adalah roh dan hidup. Nah, saudara, ya, apa bedanya murid dan kebanyakan orang? Kebanyakan orang itu tak mau diajak maju. Murid itu walaupun nggak ngerti, dia tetap stay. Dia tetap tinggal sampai gurunya menjelaskan maksud dan tujuannya. Lalu murid itu tanya, maksudnya apa omonganmu itu tadi? Lalu Yesus cerita dengan muridnya ini. Maksud saya, ya, makan dagingku dan minum darahku tuh begini loh. Jadi orang banyak itu belum dijelasin udah kabur duluan. Ya, karena udah takut rugi, spekulasinya ada. Ya, maksud saya tuh begini, aku ini selain punya tubuh daging ini, aku juga punya tubuh roh. Aku ini sebelum jadi daging itu, dulu di alam roh aku ini firman. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau makan aku itu artinya makan firman. Oh gitu. Tadi kalau Tuhan guru ngomong gitu ke mereka, pasti mereka nggak kabur ya. Jadi Yesus itu mau ngomong apa? Makan firman gitu loh. Tapi dia ngomong dulu, makan aku. Makan dagingku, minum darahku, kabur dulu. Nah, banyak orang kadang-kadang nggak tahan mendengar pengajaran keras seperti itu. Amin. Tapi pengajaran keras itu prinsip. Sebenarnya itu merupakan sentakan, ya, hentakan
untuk membuat orang itu bisa mengambil sebuah sikap keputusan mengikut Tuhan atau tidak. Ya, kalau orang masih penuh dengan pertimbangan, ya untung rugi spekulasinya begitu. Nanti kalau ketika ada omongan keras seperti itu, dia nggak berpikir panjang, dia cepet-cepet kabur, menyelamatkan dirinya itu namanya cinta nyawanya. Amin. Barang siapa tidak rela kehilangan nyawanya, mereka akan kehilangannya nyawanya juga. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam ini saya harap mulai mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita ini. Nah, tadi dikatakan makan daging Yesus itu makan firman, ya. Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Perhatikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang ya mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, ya, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah Anak manusia. Ya, mendengar perkataan Yesus. Itu identik atau sama dengan makan dagingnya Yesus. Ada murid saya sudah mulai mengerti tentang mekanisme atau pelajaran seperti ini. Nanti kalau saya suruh doa, kadang-kadang saya mau khotbah gitu ya. Silahkan ya, Ibu A berdoa atau Bapak A berdoa gitu ya. Lalu dia berdoa, Bapak surgawi kami ucap syukur, sebentar kami akan bersama-sama makan engkau. Duh, makan Tuhan katanya. Itu yang dengerin doa itu pada nengok dia. Hah? Makan Yesus. Nah, Anda aja kaget itu enggak? Nah, betul ya. Nanti kalau Anda dengar mungkin itu enggak ya, Bu Hilda atau Bu Febe itu doa gitu, nah, ya, hari ini kami siap makan Tuhan Yesus. Itu jangan kaget. Artinya makan Tuhan Yesus, makan firman. Kalau Anda doa di kalangan orang RTM, nah Anda mungkin masih dimengerti ya. Tapi kalau Anda berdoa begitu di gereja orang lain, pasti diusir keluar. Saya kalau diundang khotbah di gereja orang lain, saya tidak terlalu pakai bahasa-bahasa yang menimbulkan kekacauan seperti itu. Ya, ada beberapa orang kadang-kadang itu nggak tahu maksudnya apa. Kadang-kadang ada yang maksudnya itu supaya dia kelihatan rohani dan pamer gitu. Jadi sebut Roh Kudus mami, kadang-kadang gitu ya. Tapi nggak tepat di tempatnya. Ya, di tempat di ladang orang lain. Dan orang lain nggak mengerti malah jadi batu sandungan. Ya, tapi kalau istilah-istilah itu Anda bunyikan di kalangan RTM, itu tak masalah. Saya ingatkan, ya, supaya apa? Anda dimanapun juga harus menjadi berkat bagi mereka. Amin. Ya, jadi istilah-istilah yang saya gunakan, ya, Anda mengerti seperti ini, ya. Nah, itu ada Bu Cindra, ya. Hati-hati Bu Cindra di Semarang ya, jangan bilang makan Yesus ya. Nah, dimulai banyak ya. Nah, makan firman, ciak Yesus. Amin. Nah, ya, ciak bakpao enak, ya. Ciak kue tiao enak, ya. Nah, sekarang ciak Yesus. Ya. Makan Yesus, makan firman. Amin. Nah, walaupun saya ngomong di YouTube nanti ada orang yang dengerin, tapi kan ada penjelasannya seperti ini, ya. Nah, supaya dia juga tahu, oh kalau orang RTM ngomong makan Yesus itu makan firman. Amin. Nah, supaya tidak salah paham gitu ya. Nah, salah mengerti ya.
Nah, itu alkitabiah. Kalau kamu makan dagingku, artinya makan firman. Amin. Cak firman. Nah, kayak malam hari ini Bapak Ibu Saudara dengerin di Zoom meeting ini, Anda sedang makan. Makan apa? Makan Yesus. Amin. Nah, enak nggak? Hocak nggak Yesus? Oh, enak sekali. Ya, lebih hocak mana sama mie Bangka? Lebih hocak Yesus, tahu nggak ya? Nah, Yesus nggak ada unsur baknya, saudara. Dia halal. Oke, lanjut ya. Ngomongin makanan saya jadi lapar nanti ya. Oke ya. Mendengar perkataan mempunyai hidup. Oke, lanjut ayatnya. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, ya, segala kelimpahan. Nah, Bapak Saudara, sekarang terima hidup Yesus, lalu mulai gunakan hidup Yesus itu dalam hidup Anda. Nah, tadi saya katakan bahwa darah itu harus dimurnikan supaya ada kuasanya. Nah, ketidakmurnian darah terjadi bila seseorang menggunakan darahnya sebagai tempat kediaman roh-roh najis atau keinginan-keinginan daging. Nah, seperti yang awal saya jelaskan tadi ya. Ketidakmurnian darah terjadi bila seseorang menggunakan darahnya sebagai tempat kediaman roh najis atau keinginan-keinginan daging. Pemurnian darah dilakukan dengan melenyapkan roh-roh najis dari darah itu atau keinginan-keinginan dari nyawa itu. Namun, usaha dengan pelayanan pelepasan seperti apapun, sepertinya tak akan memurnikan darah manusia itu dengan sempurna, bukan? Kenapa? Karena nyawa yang berisi keinginan, nyawa yang berisi motivasi, nyawa yang berisi plan atau rencana, nyawa yang berisi rancangan-rancangan, nyawa yang berisi norma-norma yang bertumbuh di dalamnya itu berkembang di bawah keadaan terkutuk dan selalu bersifat kedagingan. Ya. Jadi masalahnya di nyawanya. Satu-satunya cara untuk memurnikan adalah dengan menggantinya dengan nyawa baru, yaitu nyawanya Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu sebabnya harus ditumpahkan dan kemudian dibawa ke hadirat Allah Bapa untuk menggantikan nyawa semua orang yang percaya. Perlu diketahui bahwa saat ini darah anak domba ini tinggal tetap di hadirat Bapa. Untuk apa? Sebagai jaminan, yaitu jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Mari baca ayatnya dalam Ibrani 9. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Siapa yang dimaksud ini? Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Masuk satu kali untuk dalam tempat yang kudus, ya, itu ke tahta Allah Bapa. Bukan membawa darah kambing dan domba seperti yang dilakukan oleh para imam besar setiap tahun masuk ruang maha kudus, bukan, ya. Tuhan Yesus menghadap Bapaknya, dia bawa persembahkan darahnya sendiri, ya, darahnya sendiri. Nah, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-25-nya, ya. Nanti Ibrani pasal 9 ini Bapak Ibu Saudara boleh baca keseluruhan ya. Nah, karena kekurangan waktu, saya hanya baca lompat-lompat saja.
Ayat 25. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya, nah imam besar itu walaupun cuma setahun sekali, yang dipersembahkan bukan darahnya sendiri. Dia pakai darah binatang, dibawa ke ruang maha kudus. Ya, nah, memang ada darah yang paling banyak itu kan di halaman, betul nggak? Nah, kalau yang di ruang kudus itu hanya dipercikin sedikit-sedikit saja. Ruang maha kudus apalagi, itu cuma dibawa untuk persembahan, membuktikan, menggambarkan, melambangkan akan darah Tuhan Yesus yang nantinya akan dipersembahkan kepada Allah Bapa itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang persembahan darah ini merupakan sesuatu yang sangat berarti di hadapan Allah Bapa. Roma 11 ayat 25. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini sebagian dari Israel telah aslinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Nah, kita bersyukur. Kadang-kadang saya melihat ya, orang Israel itu dibilang bangsa yang tegar tengkuk. Kalau dia nggak tegar tengkuk, ya kita ini nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, nah tadi katakan ya rahasia ini ya harus diketahui. Ya, bangsa Israel itu dibiarkan dia keras kepala, ya seperti itu, sampai kuota target yang diselamatkan Allah itu terpenuhi. Nanti kalau targetnya yang diselamatkan itu sudah terpenuhi dari orang-orang kafir, ya kita ini sudah selesai, sudah penuh kuotanya, nanti selesai masa anugerah itu. Lalu Allah kembali menyayangi Sion, balik kepada Israel. Lah disitulah mulai akan terjadi antikris. Ya, kenapa? Ada restorasi untuk Israel. Ya, tapi bagaimana menyadarkan orang Israel itu? Yang menyadarkan cuma satu, munculnya antikris nanti. Tapi ditunggu dulu ya, antikris muncul kalau kuotanya orang percaya ini sudah genap. Makanya rajin-rajin memberitakan Injil ya. Rajin-rajin memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil bukan malaikat. Ya, yang memberitakan Injil manusia. Anda diberi tugas untuk memberitakan Injil. Jangan suruh malaikat untuk memberitakan Injil, ngumpulin jiwa-jiwa juga jangan. Ya, tugas ngumpulin jiwa-jiwa itu Anda. Dia hanya mengingatkan saja, betul nggak? Ya, itu tugasnya seperti itu. Ya, ingat ya, supaya tidak membingungkan. Seperti ini, Bapak Saudara harus tahu prinsip-prinsipnya. Ya, prinsip-prinsipnya. Nah, supaya kalau doa itu tidak apa ya? tidak sembarangan, dalam malaikat itu ada jatahnya masing-masing. Amin. Ya. Jadi sampai jumlahnya penuh. Jadi kalau Anda mau cepat Tuhan Yesus kembali, ya second coming itu terjadi, ayo rajin-rajin menangkan jiwa. Sampai kuotanya penuh. Nah, baru nih nanti kalau bunyi salah sangka, sangka kalah, ya, salah sangka. Ya. Kalau bunyi sangka kalah, tuet, 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 gitu ya. Nah, waktu tuet, tuet, tuet itu Anda di mana? Apakah Anda ikut saya? Ada di atas sana atau Anda ketinggalan? Saya harap semua yang ikut pemuritan itu adalah generasi pengangkatan semuanya. Amin. Ya, karena Anda sudah nggak terikat dengan dunia ini, apalagi terikat hutang. Amin. Ah, Bapak hutang ya. Hutang itu ikatan, cepat bayar dulu ya kalau mau diangkat. Jangan sampai Anda nanti nggak diangkat gara-gara masih terikat dengan hutang. Hutang di bank, hutang sama tetangga, dan sebagainya. Ya. Nah, oke, sekarang ya Matius 26, ayat 27 sampai 29. Oke, ya. Matius 26, 27, 29. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi
Aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin. Nah, waktu kita perjamuan kudus, kita diingatkan akan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya apa? Hidupmu sekarang bukan dikendalikan oleh dirimu sendiri. Hanya banyak orang itu kadang-kadang memanfaatkan perjamuan kudus hanya untuk kebutuhan kepentingan pribadinya. Ya, seperti kesaksian tadi malam ya, pertanyaannya itu, Pak, saya pakai perjamuan kudus untuk ini, untuk itu. Ada juga ya, gereja-gereja yang mengajarkan, perjamuan kudus hanya untuk masalah supaya dia mengalami mujizat. Tapi sebenarnya perjamuan kudus bukan sekedar itu, memang ada dampaknya ke situ. Tapi perjamuan kudus itu Paulus katakan untuk mengingatkan persekutuan kamu dengan Tuhan. Betul nggak? Itu jauh lebih penting daripada Anda pamerin. Ayo perjamuan kudus nanti penyakitmu sembuh. Ayo perjamuan kudus nanti utangmu lunas. Jadi perjamuan kudus hanya untuk mancing supaya orang itu ikut perjamuan kudus, masalahnya terselesaikan. Bukan itu. Inti utama daripada perjamuan kudus itu, mengingatkan kita semuanya bahwa kita punya hubungan terikat, betul nggak? Dengan Tuhan. Gitu loh. Itu jauh lebih penting. Amin. Ya. Ayo mulai saudara. Ya, kalau memberitakan sesuatu, ya, Anda harus jelaskan prioritasnya itu loh. Arti yang sebenarnya. Jangan hanya Anda berikan tambahannya saja. Kesembuhan ini dan itu di dalam perjamuan kudus itu hanya tambahan. Karena Anda tempel di dalam Tuhan, bukan? Ya. Nah, persekutuan dengan Tuhan. Amin. Itu perjamuan kudus. Nyawamu nyawa baru, bukan nyawa yang lama. Wahyu 19 ayat 5 sampai 9. Nah, Wahyu 19 ayat 5 sampai 9. Lalu kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Kemudian aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Linan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Nah, Bapak Saudara, anak domba Allah. Nah, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang tersembelih untuk kita semuanya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini saya harap kita semuanya cepat mengerjakan PR-nya. Apa? Mengganti nyawa Anda dengan nyawanya Tuhan Yesus. Sehingga terjadi proses pergantian nyawa. Dalam prakteknya, bagaimana nyawa dapat diganti dengan nyawa yang baru. Nah, di sini kita perlu pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong untuk membuang semua keinginan dan motivasi, ambisi, rencana, dan semua program lama dari seseorang. Ya. Dan kemudian Allah Bapa akan mentransfer nyawanya Tuhan Yesus melalui persatuan dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa itu sendiri. Amin. Perhatikan di sini. Caranya adalah
minta tolong Roh Kudus untuk membuang keinginan, ambisi, motivasi, rencana, program dari Anda. Lalu nanti di sini Bapak akan mentransfer nyawanya Tuhan Yesus ke dalam diri Anda ketika Anda melakukan membangun sebuah persekutuan, menyatu dengan Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam diri Anda. Beri dia otoritas 100% untuk mengendalikan di dalam hidup Anda. Mari Roh Kudus take over, ambil alih semuanya. Lakukan sesuatu, cabut semuanya, buang semuanya. Apa itu? Ambisi dalam diri saya. Buang semua Roh Kudus, motivasi-motivasi dari dalam diri saya. Roh Kudus buang semua rencana-rencana itu. Minta Roh Kudus untuk melakukannya. Kenapa saudara harus minta Roh Kudus? Saya jamin Anda pasti nggak tega untuk mencabut, membuang motivasimu sendiri, bukan? Karena Anda sudah terlalu sayang dengan itu. Ya. Jadi untuk hal ini, minta Roh Kudus. Ya. Jadi seorang ibu tanya, Pak, saya ngalami ini mual-mual, kali bilang, Ibu sedang dijamah Tuhan. Lalu saya bilang, sekarang minta Roh Kudus untuk bekerja, melakukan sesuatu lebih lagi. Dia mengerjakan yang jauh lebih luar biasa dalam diri ibu. Ya, jadi proses ditengking dalam pelepasan kemarin itu, ternyata sampai 2 hari ini masih ada yang bermanifestasi, saudara. Ya, karena saya bilang, bukan saya yang melakukan pengusiran itu. Saya hanya membuka saja, memulai. Seperti pinnya saya cabut semuanya ini, saya berikan otoritas kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara untuk membersihkan sampai tuntas, tas. Nah, gak heran, saudara. Ada yang sampai 2 hari, ada yang sampai seminggu kadang-kadang. Ya, saya sudah pesan, gejalanya pasti habis didoain gak damai. Pasti ada sesuatu. Mual apa kek. Ayo. Itu enggak tahu. Saya tetap mengcover dalam 1 minggu ini, semua yang pernah kami doakan dan lainnya tetap saya cover dalam, Ini dalam covering Roh Kudus Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi, Anda bukan tidak mengalami dengan sendirinya, tidak. Itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri Anda. Amin. Termasuk malam hari ini, masalah nyawa ini. Ayo mulai. Mumpung pinnya sedang dibuka ini, Anda mulai beri otoritas lagi kepada Roh Kudus. Roh Kudus ambil semua keinginan di dalam diri saya. Roh Kudus ambil semua ambisi di dalam diri saya. Roh Kudus ambil motivasi di dalam diri saya. Roh Kudus buang semua rencana di dalam diri saya. Roh Kudus riset semua program-program lama di dalam diri saya. Ya. Nah, ketika dikosong, bukan berarti Anda nanti kosong linglung, tidak. Bapak tanggung jawab. Dia langsung transfer. Ya. Transfer apa? Transfer nyawanya Tuhan Yesus dalam diri Anda. Ya. Terus bangun hubungan dengan Allah tiap hari. Ya. Anda sadar ada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup Anda. Amin. Nah, transfer itu akan terjadi besar-besaran dan terus mengalir dalam kehidupan kita. Transfer yang terbanyak adalah melalui mendengar firman-Nya. Rajin ikut kelas discipleship seperti ini. Ya, mendengar firman. Tetapi seringkali juga terjadi transfer secara tiba-tiba saja dengan cara menakjubkan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang di sini Bapak mengatakan, Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dia katakan kami menaruh keinginan baru, motivasi baru, rencana yang baru, dan ukuran atau norma-norma yang baru kepada orang yang telah dibersihkan oleh Roh Kudus tadi. Amin. Nah, sekarang Yohanes 6 ayat 54. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Yohanes 12:25.
Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya? Satu ayat lagi untuk peneguhannya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya apa, saudara? Sayang nyawa, ya, mempertahankan keinginan, cita-cita, ambisi Anda hanya untuk mengejar dunia ini, itu tak ada guna. Tuhan Yesus katakan, apa guna seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Mungkin Anda bisa kaya di dunia ini, Anda sukses di dunia ini karena Anda mengejar dengan ambisi dan keinginan Anda. Tapi setelah mati Anda akan binasa masuk neraka. Ya, tapi orang yang kehilangan nyawanya di dunia ini, lalu mendapat nyawanya Yesus, dia akan hidup bahagia di bumi, juga bahagia di akhiratnya nanti. Nah, pilih yang mana? Ya, pilihan tergantung kepada Bapak, Ibu, Saudara. Nah, puji Tuhan. Ada bagian terakhir yang tidak kalah serunya. Ya, malam hari ini kita tuntaskan, ya, masalah nyawa dan darah ini. Nah, Bapak Saudara, ternyata, ya, akan ada roh-roh jahat di dalam darah, ya. Karena darah itu mulai terkontaminasi, maka darah itu bisa menjadi jahat. Dapatkah roh jahat menyelusup ke dalam darah? Tentu saja dapat. Orang yang bertabiat jahat adalah karena menerima motivasi yang jahat dari si iblis. Roh seperti ini dapat diusir keluar. Dan motivasi di dalam darah orang itu dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus saja. Ya, contoh, saudara. Ya, ada orang yang menderita leukemia. Ya, sebenarnya orang yang menderita leukemia itu dimasuki roh jahat yang serupa vampir. Ya, kayak vampir yang menghisap darah merah langsung dari pembuluh darah manusia, sehingga mereka itu kekurangan atau kehilangan darah merah. Nah, ilmu kedokteran darah putihnya lebih, ya, banyak atau lebih kuat daripada darah merah mereka. Nah, itu sebenarnya ada terkontaminasi masalah di bagian darah orang tersebut. Ya, kanker darah adalah kerusakan darah akibat perbuatan makhluk parasit yang nempel, ya, yang menempel di punggung seseorang penderita. Mereka semua adalah penghisap-penghisap darah atau vampir itu. Mereka yang menderita gula darah adalah orang yang selalu mengkhawatirkan tentang keamanan pribadinya karena penyakit begini datangnya dari kecemasan. Ya, jadi sekarang kita mengerti, ya, kalau ada orang yang kena kanker darah atau leukemia itu sebenarnya kemasukan roh vampir yang menghisap darah merahnya sehingga darah putihnya lebih kuat. Ya, nah, itu nempel punggung. Coba Anda doakan. Orang seperti itu, ya. Nah, kalau orang bertobat pakai nyawanya Yesus biasanya bisa cepat dipulihkan. Kenapa? Darahnya bersih, dibersihkan kembali, ya. Nah, ada juga tadi dikatakan, ya, bahwa ada juga yang kena gula darah. Orang yang penyakit gula darah itu ternyata karena dia cemas. Ya, khawatir, cemas dalam hidupnya. Muncullah penyakit dalam dirinya, yaitu gula darah. Nah, yang gula darahnya tinggi, masalah itu pasti karena stres atau karena cemas, ya. Nah, Matius 107 ayat 17 sampai 20. Perhatikan, ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari lubang kubur, ya. Nah, jangan
cemas, jangan khawatir, nanti muncul penyakit ya, gula darah itu. Nah, ya, oke, ya. Terus Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Tuhan. Kecenderungan hati, yaitu yang merusak darah, ya, mengkotori darah, dan itu membuat Allah tidak suka juga. Nah, saudara, ternyata darah itu bisa diubah. Segala sesuatu materi itu bisa diubah di alam roh ya. Air bisa menjadi darah. Ya. Berarti darah yang kotor juga bisa dibersihkan, bukan? Roti juga bisa jadi batu, batu juga bisa jadi roti kalau Tuhan mau, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah air biasa diubah menjadi darah? Cairan apapun sebenarnya dapat digunakan untuk mewakili darah dan benar-benar menjadi darah anakku di alam roh. Dan bila percaya dengan kuat, darah kalian dapat mengerjakan sepenuhnya bagi pengudusan tubuh manusia, mengkuduskan tubuh Kristus. Ya, nah ini waktu kita perjamuan kudus ya. Matius 26 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Kan di sini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, yang Anda dapat ketika perjamuan kudus itu sebenarnya apa? Yang ada di dalam cawan, sloki itu apa? Ya, itu sebenarnya kan hanya anggur, betul nggak? Bahkan ada yang pakai sirup. Kalau mereka nggak punya anggur, nggak punya sirup, kadang-kadang hanya pakai teh manis. Kalau hari itu dia lupa belanja gula, nggak ada teh, ya terpaksa air putih saja. Ya, nah itu kalau di kampung-kampung begitu, nggak punya hosti itu roti tawar itu. Nah mereka nggak ada roti tawar karena di daerah pegunungan nggak ada yang jual roti. Ya makanya perjamuan kudus bisa pakai singkong juga, saudara. Ya, betul, saudara. Ada yang pakai nasi digulung-gulung begini, ya. Ada juga loh. Ya, saya pernah itu waktu itu di daerah Wonogiri yang paling ujung begitu, ya loh. Di sana nggak ada orang jual roti. Perjamuan kudus pakai nasi digulung-gulung gitu. Nah, saudara, apa saja bisa diubah menjadi tubuh dan darah, ya. Nah, tergantung doa daripada si hamba Tuhannya itu. Nah, ketika Anda menerima roti dan anggur itu, nanti pendetanya kan bilang, terimalah ini tubuh dan darah Yesus. Betul nggak? Tapi banyak sekali, banyak hamba Tuhan yang salah ngomong juga. Habis didoain, diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus, nanti dipegang jemaat, nanti dia bilang, mari saudara kita angkat roti yang melambangkan. Nah, mari kita angkat anggur yang melambangkan. Jadi masih disebut anggur lagi. Ya, padahal tadi udah diubah. Jadi ini nggak konsisten namanya. Ya kalau dia ubah jadi roti, jadi tubuh, dia harus tetap sebut tubuh itu sampai sakramen itu selesai. Harusnya begitu. Ya, nanti selesai sakramen itu udah berubah jadi roti dan anggur lagi. Itu selama dalam sakramen itu. Ya. Nah, saudara, satu kali ya habis pemuritan buku 1 ya di Madiun, saya ingat waktu itu tahun berapa ya? Itu pemuridan di Madiun pertama kali, ya. Itu masih ada Pak Berti itu masih dari Pacitan itu ada yang berapa motor itu ya, itu selama 10 hari dia itu bolak-balik terus tuh. Padahal saya selesai itu udah jam 10:30, nyampe di rumah mereka sudah kadang-kadang 1:30 pagi itu ya. Nah, tapi selama 10 hari mereka sangat antusias datang ya, belajar buku 1 pada waktu itu. Nah, terus terakhirnya Bu Isdinah itu koordinatornya sana, dia bilang ini Pak Gideon, ya ini banyak yang dari gereja tradisi bisa dibaptis enggak gitu. Akhirnya kami baptis, enggak salah tuh ada 20 lebih orang
saya baptis di sebuah hotel di Madiun ya. Nah, karena si Ibu Obi dan almarhum Pak Jang itu sibuk ya, jadi akhirnya saya dipinjamin mobilnya, lalu anaknya yang kecil, ya sekarang udah gede sih ya, si sampai lupa namanya, anaknya laki itu nganterin saya untuk nunjukin jalannya. Jadi dia ikut di baptisan itu. Nah, ketika acara baptisan, saya masuk ke air, lalu saya berdoa dulu sebelum orang-orang itu satu persatu masuk ke air. Saya ubah air kolam itu menjadi darah Tuhan Yesus. Ya, padahal saya doa di tengah. Saya doanya nggak teriak-teriak, nggak ada orang dengar, saudara. Ya, ketika beberapa orang itu sudah mulai masuk, you know, itu si anaknya Bu Obi itu teriak-teriak, darah, darah, darah. Jadi lihat air itu darah. Jadi si anak kecil ini dia melihat air itu darah. Ya. Dan orang-orang lain bilang apa? Bukan itu bukan darah, itu air. Dipikir anak itu ketakutan atau histeris gitu ya. Nah, saya sendiri karena di tengah saya nggak terlalu dengar teriakan itu. Nah, baru di mobil dia cerita, om, tadi airnya berubah jadi darah loh. Dia cerita lagi sama mamahnya. Ya, setelah dia gede, ya loh, dia bilang gini loh, pokoknya saya mau dibaptis hanya oleh Pak Gideon katanya. Supaya apa? Airnya supaya berubah jadi darah. Jadi fanatik sama saya. Tapi saya bilang begini, sekarang kan udah berjemaat di Semarang ya, udahlah kamu sekarang baptis saja sama gereja di Semarang saja, saya bilang ya. Nah, Om juga nggak punya waktu untuk pergi Semarang dan sebagainya ya. Dia udah jemaat di GJKI sana. Itu ceritanya begitu. Ternyata doa saya mengubah air satu kolam itu benar-benar jadi darah loh. Dilihat oleh orang yang mata rohnya masih terbuka. Biasanya anak kecil itu nggak bohong. Betul nggak? Pasti betul itu. Gak heran sampai dia gede, lulus SMA itu, pengennya saya yang baptis loh. Ya, itu barang berapa tahun? Dia masih TK, sampai akhirnya lulus SMA. Betul nggak? Itu 12 tahun lebih. Ya, dia masih pegang ingat itu semuanya. Setiap ketemu saya pokoknya loh, waduh Om, ya air jadi darah. Air jadi darah. Waktu saya doain, betul nggak? Nah, dulu waktu kami masih main api gitu ya, itu dulu saya pakai dua, saudara. Jadi air itu bukan hanya saya kasih ubah jadi darah, tapi juga aku taruh api di dalamnya. Nah, gak heran dulu kalau saya baptis orang itu, manifestasinya kadang-kadang di air itu seperti orang kepanasan. Kenapa? Saya ubah juga, saya taruh api itu zaman RDSB itu. Ya, dulu RDSB itu yang baptis saya sama Hendra. Betul nggak ya? Yang Pak Hendra itu. Ya. Nah, itu tukang baptisnya. Nah, itu ingat tuh, Bu Febo ingat tuh. Itu kadang-kadang orang manifest ya. Lalu saya selalu bilang, harus ada catchernya. Nanti kalau ada yang manifest, silahkan nyemplung. Maaf, kenapa? Karena saya nggak bisa berenang. jadi kalau dibaptis sama saya itu resikonya cuma satu, saudara ya. Kalau Anda sudah bermanifest ke tengah tempat yang dalam, saya biarkan dengan selamat Anda ke sana. Kenapa? Saya tak bisa berenang. Saya hanya bisa satu gaya batu ya. Nah, sekali masuk tenggelam. Jadi saya hanya bisa masuk yang ada di sini gitu. Lalu udah manifest ke sana, nanti tim lagi nyebrang ke sana. Nah, saudara, itu lucu-lucu itu ya. Itu pernah kami alami. Tapi air jadi darah itu betul-betul di Madiun. Ya, satu kolam tuh, ya. Nah, tapi jangan lupa saudara, setelah Anda baptisan di tempat orang seperti itu, Anda harus ubah lagi normal. Nanti orang yang masuk ke situ berikutnya akan kena macam-macam biasanya. Ya kenapa? Karena ini sudah berubah semuanya di alam roh. Dan ada roh-roh yang intervensi nantinya ada di situ. Amin. Nah, apakah ada pernah di Alkitab air berubah jadi darah? Ada. Musa juga pernah mengubah air menjadi darah. Nah, ini ayat kesukaan dari Ibu Febe, yaitu ayat terakhir. Nah, ya. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-20. Ya. Keluaran 7 ayat yang ke-20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air
yang di Sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Mujizat terjadi. Bisa, saudara. Jadi darah itu bisa diubah. Benar? Apa saja diubah asal ada kuasa, ada power. Orang-orang yang mengatakannya harus penuh dengan kuasa. Ya, nah kesimpulannya, hidup itu sama dengan life, adalah suatu benda abstrak yang dapat diberikan oleh Tuhan dan tinggalnya di dalam darah makhluk. Catat baik-baik ya. Hidup itu mempunyai dua fase. Hidup yang berasal dari Adam, yang sudah jatuh terbatas jangka waktunya, unlimited. Sedangkan hidup kekal ya yang diberi oleh Tuhan Yesus tak terbatas waktunya ya. Nah, hidup dari Adam itu yang limited ya, yang ini yang unlimitednya ya. Nah, jadi hidup masa dari Adam itu ada batasannya, ada limitednya, tapi hidup kekal itu yang unlimited ya. Lalu yang ketiga, kata darah atau nyawa, hidup atau life ya, air, anggur seringkali dipakai bergantian untuk menyatakan satu hal sama, hidup ya. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesai buku 7 ya. Terakhir dengan pembahasan nyawa dan darah. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.